Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari, masih dalam Kitabul Ilmi. Imam Bukhari sengaja membawakan bab-bab yang banyak di dalam Kitabul Ilmi ini, ada sekitar 50 bab lebih, yang mana bab-bab yang dibawakan itu adalah fikhu al-Imam al-Bukhari al-hadis, yaitu pemahaman Imam Bukhari terhadap hadis tersebut. Sehingga terkadang hadis diulangi sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Berarti apa? Ada 5 faedah yang terkandung dari hadis tersebut. 6. Jadi banyaknya bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi ini untuk memberikan kepada kita pondasi yang kuat bahwa seluruh amalan-amalan nanti yang disebutkan setelah Kitabul Ilmi ini harus dibangun di atas ilmu. Nanti sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya semuanya harus berlandaskan ilmu. Sehingga apa yang dia lakukan itu bermanfaat, apa yang dia lakukan mendapatkan pahala. Karena kalau seseorang melakukan sesuatu dengan hawa nafsunya, maka amalan tersebut ghairu maqbul, tidak diterima. Karena al-ilmu adalah ma qalahu Allah wa ma qalahu Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Wa ma siwahuma fawaswasum minasyaitani. Adapun selain dari Al-Qur'an dan hadis, itu adalah waswas dari syaitan. Nah, kita lanjutkan. Bab liyuballighul ilma asyahidul ghaibah. Bab hendaknya orang yang menyaksikan atau hadir di majelis ilmu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini nanti berdasarkan konteks hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, wal yuballighi syahidil ghaib. Hendaknya orang yang hadir ketika Rasulullah berkhutbah di Arafah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Nah, dari sini kita dapat faedah bahwa orang yang duduk di majelis ilmu atau yang menghadiri muhadharah atau apalah namanya, majelis ilmu atau muhadharah, tidak semuanya mereka itu paham apa yang disampaikan. Ada yang hanya sekedar masuk kanan keluar kanan. Ada yang mereka sekedar kharaja kama dakhala. Dia masuk sebagaimana dia keluar. Dia keluar sebagaimana dia masuk. Tidak membawa sedikit apapun kecuali hanya bengong dan yang lainnya. Ada orang yang mendapatkan sedikit ilmu tapi enggak paham. Nah, orang-orang yang tipe-tipe seperti ini nanti dia boleh menyampaikan ilmu meskipun dia tidak paham apa yang dia dengar dari guru atau syekh tadi. Meskipun dia sampaikan di luar sana qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silahkan cari sendiri terjemahannya dan cari sendiri tafsirannya. Maka dia mendapatkan pahala. Pahala apa ini? Tabligh, yaitu menyampaikan ilmu. Karena di sini Rasulullah enggak mensyaratkan apa? Kamu paham dulu ya, baru kamu boleh sampaikan. Nah, jadi tablighul ilmi la yushtaratu al-fahmu, tidak disyaratkan paham. Tapi kalau dia paham itu lebih bagus. Nah, dia paham terlebih dahulu itu lebih bagus. Jadi tablighul ilmi sangat dianjurkan. Ini adalah salah satu sebab intisyaru al-ilmi, menyebarnya ilmu di tengah masyarakat.
Haddatsana Abdullah ibn Yusuf Abu Muhammad qala haddatsani Al-Laitsu ay Al-Laitsu bin Sa'ad qala haddatsani Sa'id huwa ibnu Abi Sa'id an Abi Syuraihin. Abu Syuraih ini adalah sahabiyun jalil. Annahu qala li Amri ibni Sa'id. Amru ibnu Sa'id dia bukanlah sahabat, bukan pula tabi'in yang baik, tapi tabi'in yang jelek. Amru bin Sa'id ini adalah wali kota Madinah di bawah kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Tatkala Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada anaknya, yaitu siapa? Yazid ibnu Muawiyah. Nah, wakil Yazid ini di Madinah adalah Amru ibnu Sa'id. Nah, Abu Syuraih nanti ini menyampaikan hadis kepadanya bahwa tidak bolehnya membunuh seseorang di Mekah. Tidak boleh membunuh seseorang di Mekah. Karena Mekah adalah kota haram, tidak boleh melakukan pertumpahan darah. Akan tetapi Amru ibnu Sa'id ini enggak mau dengar. Dan dia nanti beralasan dengan dalil yang dipaksakan, yang tidak pas penempatannya, karena terdorong oleh hawa nafsunya. Wa huwa yab'asul bu'usa ila Makkah. Dan Amr bin Sa'id ini diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah untuk membunuh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah ponakan Aisyah. Karena Asma nikah dengan Zubair bin Awam. Nanti anaknya Urwa dan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini sibuk dengan siasa politik. Sementara Urwa sibuk dengan ilmu. Makanya riwayat-riwayat yang datang dari Aisyah itu banyakkan melalui jalan Urwa bin Zubair. Kenapa Abdullah bin Zubair ini diperintahkan untuk dibunuh? Karena tatkala Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi khalifah, manusia seluruhnya berbaiat kepadanya kecuali Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali. Nah, Husain bin Ali ini adalah cucu siapa? Rasulullah. Nah, Husain bin Ali dia Dia lari ke Kufah dan menyuruhkan masyarakat Kufah untuk berbaiat kepadanya. Jangan berbaiat kepada siapa? Kepada Yazid. Karena dulu bapaknya dan bapakku berperang. Di mana? Di Siffin. Berperang, dua kubu kaum muslimin saling berperang dipimpin oleh Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Al-Husain bin Ali dibunuh. Kenapa? Karena sebab dia menyuruhkan kekhilafaan, dia menyuruhkan kepemimpinan agar dia diangkat menjadi pemimpin. Nah, Abdullah bin Zubair diperintahkan juga untuk dibunuh. Akhirnya apa? Amr bin Sa'id ini menyusun pasukan nanti yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nih, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi nanti yang membunuh siapa? Abdullah bin Zubair. Yang berlindung di kota Mekah. Karena dia tahu bahwasanya tidak boleh melakukan pertumpahan darah di kota Mekah. Nah, kata Abu Syuraih, seorang sahabat ini, "Idzan li ayyuhal amir." Izinkanlah kepadaku wahai amir. Ini dengan sopan santun, padahal dia seorang sahabat ini. Seharusnya dia dimuliakan. Akan tetapi orang ini adalah amir, pemimpin. Maka pemimpin kita harus as-sam wa ta'a, mendengar dan taat. Meskipun dia itu zalim, meskipun dia mengambil hak-hak kita. Izinkanlah kepadaku wahai amir, uhadditsuka qaulan qoma bihin nabi. Untuk menyampaikan kepadamu suatu hadis yang mana Nabi SAW berdiri menyampaikan hal itu min yaumil fathi, pada hari Fathul Mekah.
Sami'tuhu udhunayya, aku mendengar dengan kedua telingaku. Hadis tersebut. Berarti dia ini adalah seorang sahabat. Wa wa'ahu qalbi, dan aku menghafal dalam hatiku. Coba lihat. Sehingga apa? Sehingga ilmunya lengket. Tidak hanya dihafal dengan lisannya, tapi dihafal dengan hatinya. Wa abasartuhu aynaya, dan aku melihat dengan kedua mataku. Tak kala Rasulullah bersabda dengan hadis yang aku ucapkan ini. Hina takallama bihi, tak kala dia berbicara. Nah, kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila Rasulullah SAW sudah menghukumi sesuatu, fala khirah, tidak ada pilihan bagi yang lain untuk apa? Untuk memilih hukum yang lain yang Rasulullah telah tetapkan. Apa itu? Tidak boleh melakukan pertumpahan darah di kota Mekah. Hamidallahu wa asna alaihi, dia memuji Allah, wa asna. Asna ini adalah tikrarul hamdi, yaitu mengulang pujian. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, inna Makkah harramahallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kota Mekah, mengharamkan pertumpahan darah di dalamnya. Sehingga kita tahu bahwa kota Mekah itu amin. Amin, amin. Dia aman. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tin. Wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Kotanya sendiri aman, penduduk yang ada di dalamnya aman, demikian juga orang yang masuk ke dalamnya aman. Aman dari gangguan dan pembunuhan. Wa man dakhala alaihi kana aminan. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang masuk ke dalam kota Mekah maka dia aman. Terlebih lagi dari apa? Dari fitnah Dajjal. Fitnah yang sangat besar yang menimpa umat manusia. Kalau seseorang masuk ke kota Mekah dia akan aman. Demikian juga tatkala Abraha mau menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, maka yang menjaga langsung adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Abu Thalib dia hanya sibuk mengurusi kambingnya yang hilang 200 ekor diambil oleh pasukan Abraha. Dia cari Abraha bukan untuk berunding agar kota Mekah atau Ka'bah tidak dihancurin, tapi dia berunding untuk apa? Untuk kambingnya dikembalikan. Kemudian dia berpesan, kambing itu adalah hak saya. Sementara Ka'bah itu ada pemiliknya. Nanti dia yang jaga. Kamu berurusan aja dengan pemiliknya. Kambing saya serahkan. Kata Abraha, dengan hal ini kamu datang, dengan suatu hal yang dunia seperti ini, saya kira kamu datang untuk berunding agar apa? Agar saya tidak menyerang Ka'bah. Walam yuharrimuhan nas, dan manusia tidak boleh mengharamkannya. Yang mengharamkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhiri ay yasfika biha daman. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menumpahkan darah di kota Mekah. Wala ya'dida biha syajaratan, dan tidak boleh juga mencabut pepohonan yang ada di kota Mekah. Illa al-idkhir, kecuali idkhir. Karena ini sangat dibutuhkan oleh penduduk Mekah. Fa in ahadun tarakhasa li qitali Rasulillahi fiha. Jika ada seseorang yang meminta keringanan untuk melakukan pembunuhan karena Rasulullah pernah melakukan pembunuhan di dalamnya, yaitu ada seorang pengkhianat yang dibunuh oleh Rasulullah yang sedang bergantung di Ka'bah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya.
Tapi di saat itu saja, setelah itu kembali lagi apa? Hurmatuhu, keharumannya. Fakulu, maka katakanlah, innallaha qad adzina li rasulillahi wa lam ya'dzan lakum. Maka katakanlah, sesungguhnya Allah mengizinkan kepada Rasulullah dan tidak mengizinkan bagi kalian. Berarti ini adalah kekhususan bagi Rasulullah. Tidak boleh bagi yang lain kecuali Rasulullah, tapi saat itu saja. Wa innama adzina li fiha sa'atan minan nahar. Hanya saja diizinkan bagiku, kata Rasulullah, sa'atan minan nahar, yaitu 1 jam dari siang hari. Setelah itu summa adat hurmatuha al-yaum. Kemudian kembali lagi keharumannya pada hari ini. Kahurmatiha bil ams, sebagaimana keharumannya kemarin. Wal yuballighi syahidul ghaiba. Ini yang menjadi syahid dalam bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari, yaitu hendaknya orang yang syahid, orang yang menyaksikan atau mendengar, menyampaikan kepada yang gaib. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sahabat itu tidak semuanya duduk mendengarkan ilmu, hadir di majelis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang sibuk di pertanian, ada pula di antara mereka yang sibuk di perdagangan. Ada yang fokus menuntut ilmu. Akan tetapi yang dituntut oleh Rasulullah kepada sahabatnya adalah mereka menjadi orang-orang yang soleh, menjadi hamba-hamba akhirat, bukan hamba-hamba dunia. Semua ya'malu ala syakilatihi. Semuanya melakukan aktivitas sesuai dengan apa? Kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Ada yang mereka penerjemah bahasa asing, ada mereka yang tukang berunding, ada yang mereka yang tugasnya mencatat, ada yang mereka tugasnya sebagai panglima perang. Rasulullah tidak menuntut mereka semua apa? Untuk setiap saat hadir di majelis ilmu. Faqila li Abi Syurain. Lalu ada seorang tabi'in bertanya kepada Abu Syurai, ma qala Amrun. Apa yang dikatakan Amr tak kala engkau menyampaikan hadis ini kepadanya? Siapa tadi Amr ini? Yaitu wali kota Madinah. Qala a'la ana a'lamu minka. Na'udzubillah min dzalik. Ini luar biasa, ini sumber kesesatan. Orang ini berkata, aku itu lebih paham daripada kamu, wahai Abu Syurai. Padahal Abu Syurai adalah seorang sahabat yang bertemu langsung dengan Rasulullah, mendengar langsung dari hadis-hadis beliau. Akan tetapi Amrun ini ittiba'u hawa, mengikuti hawa nafsunya. Jadi sumber kesesatan, sumber penyimpangan tak kala seseorang itu ittiba'ul hawa. Ya, ittiba'u al-hawa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti man wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una bil ghadati wal asyi yuriduna wajhallah wala tuti man aghfalna qalbahu. Apa kelanjutannya? An dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furata. Jadi ittiba'ul hawa adalah sumber kesesatan. Meskipun dia memiliki ilmu, dia disesatkan dengan ilmunya karena apa? Karena ittiba'ul hawa. Makanya ayat yang kita bacakan kemarin, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ini disebutkan dalam surah yang banyak sekali, di surah Al-Imran dan di surah-surah yang lainnya. Bagaimana menurutmu terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, sebagai sesembahan? Apa maksudnya? Maksudnya dia menjadikan segala kebaikan dan keburukan tolak ukurnya adalah hawa. Begitu datang hadis Rasulullah menjelaskan tentang hal ini, dia enggak ikuti.
Ketika Rasulullah mengatakan ini haram, dia bilang halal. Ini enggak ada masalah nih. Ini apa? Ittiba'ul hawa. Qala ana a'lamu minka ya Aba Syurai. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada engkau wahai Abu Syurai. Kemudian dia berdalil. Dalilnya apa? La yu'idhu a'idhan. La yu'idhu asian. Sesungguhnya kota Mekah itu tidak melindungi asian, pelaku maksiat. Ini benar. Tapi apakah Abdullah bin Zubair melakukan kemaksiatan? Enggak. Wala faron bidamin, dan tidak pula orang yang melakukan pembunuhan. Dia lari karena dia membunuh, menumpahkan darah orang lain. Berarti apa? Ada kewajiban kisos. Maka ini tidak mengapa melakukan kisos di mana? Di kota Mekah. Ini juga benar. Wala faron bi khorbatin, dan tidak pula lari karena melakukan pencurian. Untuk apa? Untuk dipotong tangannya. Sehingga apa? Tumpahlah darahnya. Dalil-dalil yang dia pakai benar. Cuma salah penempatan. Kenapa? Karena dia anggap Abdullah bin Zubair adalah orang yang faron bidamin. Faron bi khorbatin. Padahal tidak seperti itu. Abdullah bin Zubair seharusnya tidak apa? Tidak dibunuh. Jadi seseorang yang dia sudah mengaku memiliki ilmu, mengaku lebih tinggi keilmuannya, maka orang tersebut ittiba'ul hawa. Padahal fawqadhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi yang berilmu. Sebagaimana Musa tak kala ditanya, apakah ada yang lebih alim daripada kamu? Maka kata Nabi Musa, enggak ada. Langsung diturunkan ayat bahwa ada yang lebih alim daripada Musa alaihi salam. Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad ibn Yazid an Ayyuba As-Sikhtiyani an Muhammad ibnu Sirin maula Anas bin Malik an ibni Abi Bakrah an Abi Bakrah dzukiran Nabi, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Nabi maksudnya, fa inna dima'akum wa amwalakum qala Muhammadun wa ahsibuhu. Dan Muhammad di sini adalah Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Wa ahsibuhu qala, dan aku menyangka dia berkata, wa a'radakum. A'rad di sini adalah kehormatan kalian. Haramun, haram, dihinakan. Kahurmati yaumikum hada, seperti keharaman yaumikum pada hari ini. Fi syahrikum hada, pada bulan ini. Ala liyuballighi syahidi minkumul ghaibah. Ini juga yang menjadi syahid dalam bab ini. Wa kana Muhammadun yaqulu sadaqa Rasulullah. Kana dzalika ala halak balaqtu marrataini. Wa kana Muhammad yaqul, Muhammad bin Sirin berkata, sadaqa Rasulullah, sungguh telah benar Rasulullah, dan dia mengucapkan hal itu marrataini, 2 kali. Hal ballaqtu. Nah. Babu ismi man kadzaba alai alan nabi. Bab berdosanya orang yang berdusta atas nama Nabi. Jadi menyampaikan ilmu dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diperhatikan antara lafaz-lafaz yang dibawakan. Sehingga apa? Sehingga nanti dia tidak salah dalam penyandaran.
Mungkin dia menyampaikan ini perkataan Rasulullah padahal dia tidak Rasulullah tidak menyampaikannya. Berarti dia telah membuat hadis maudhu, yaitu hadis palsu. Dan ini dosanya sangat berat, sangat besar. Kenapa? Kalau sekiranya seseorang membuat hadis palsu atas nama Nabi, maka nanti jutaan kaum muslimin akan siap mengamalkannya. Coba bayangkan Pak, kalau sekiranya ada penjual salome buat hadis, man akala salome dokholal jannah, barang siapa makan salome maka akan masuk surga, maka jutaan orang yang makan salome dengan prasangka ini adalah sunnah Rasulullah, ini adalah anjuran Rasulullah. Maka para penjual salome pun berlomba-lomba jadi viral di mana-mana. Dengan Dengan hadis palsu yang dia buat. Padahal Rasulullah nggak pernah berucap seperti itu. Nah, beda kalau sekiranya dia meriwayatkan hadis dengan makna. Ini dibolehkan. Dengan makna mungkin dengan bahasa Jawa atau dengan bahasa Indonesia, tapi maknanya sesuai dengan terjemahan. Atau kalau dalam bahasa Arab, dia meriwayatkan bimuradifihi dengan dengan kesamaan katanya. Kalau Rasulullah mengatakan jalasa, mungkin dia meriwayatkan dengan qa'adah. Dan ini dibolehkan. Ya, dan syaratnya adalah arifun bil lughatil arabiyyah. Dia paham mengenai mengenai bahasa Arab. Sehingga dia tidak salah dalam dalam mengambil muradif, persamaan kata dalam meriwayatkan hadis. Haddatsana Ali bin al-Jadi qala akhbarana Syu'bah ibn al-Hajjaj qala akhbarana Mansur qala sami'tu Rabi'iyya ibn Hirashin yaqul sami'tu Aliyan Ali bin Abi Thalib qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falji an-nar. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berdusta atas namaku. Karena sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Nah, yang membuat dan yang menyampaikan itu sama. Yang membuat hadis palsu dan yang dia tidak membuat tapi dia menyampaikan, ini hukumnya sama. Sebagaimana orang yang pertama kali membuat bid'ah dan orang yang mengamalkan tanpa membuatnya, ini sama. Dalilnya dalam riwayat Aisyah, Rasulullah menyebutkan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin man amila amalan. Nih. Bedanya dengan yang di atas dengan yang di bawah. Kalau yang di atas berbuat, dia yang membuat. Kalau yang di bawah dia mengamalkan saja tanpa dia membuatnya. Jadi harus diperhatikan tentang periwayatan yang dia sampaikan. Nah, kalau sekiranya dia bingung-bingung atau ragu-ragu menyampaikan hadis Rasulullah apakah benar atau enggak ya, lafadznya dia ragu gitu, maka nanti dia sebutkan di akhir au kama qalan nabiy. Dia dibolehkan ngomong, dia haruskan ngomong seperti itu. Kalau dia bingung-bingung menyampaikan hadis, maka dia ucapkan di belakang au kama qalan nabiy. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Sehingga dengan ucapan ini dia terlepas dari dari masuk ke dalam hadis yang mulia ini, yaitu berdusta atas nama Nabi. Lantas apa tujuannya membuat hadis palsu? Banyak sekali tujuannya. Di antaranya menguatkan madhab atau gulu terhadap seseorang. Barang siapa yang menghadiri haul guru saya, maka dia akan masuk surga lebih dahulu. Ini anjuran untuk mengikuti haul. Atau dia gulu terhadap madhab.
Barang siapa yang ikut madhab Syafi'i, maka Syafi'i akan menyeret tangannya masuk ke dalam surga. Nah, atau dia mencari uang, mencari muka dari pemimpin. Dia buat hadis palsu untuk mendukung perbuatan amir. Mendukung perbuatan pemimpin. Mungkin kalau sekiranya pemimpin sering pelihara pelihara binatang gitu. Presiden Jokowi suka pelihara apa? Kampret ya? Enggak. Maka nanti dia membuat hadis palsu untuk membenarkan perbuatan pemimpin tersebut. Bahwa Masya Allah ini ada keutamaannya. Hadisnya ini. Dia mencari keutamaan atau mencari muka di hadapan pemimpin. Maka ini tidak boleh. Jadi dia satu kali pernah membuat hadis palsu, kemudian dia bertobat, sampai meninggal dunia dia tidak akan diriwayatkan hadisnya. Ini hukuman dia, dan sekaligus bentuk penjagaan terhadap syariat. Kalau sekiranya dia punya 1000 hadis sahih, satu saja dia pernah berdusta nih, cacatkan satu ini, maka akan merusak yang lainnya. Seluruh jalur dari periwayatan dia itu tidak diterima. Cari jalur yang lain. Masih banyak jalur yang lain yang bisa diterima hadis-hadis Rasulullah. Nah, itu bahayanya berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.